الرسالة العظيم قد أحمد علي بعربي واجعل سادات البعض من شرق أرضنا مغاربها واجعل عباد الله الصالحين وأما شيخ هذه البلد أجمعين خصوصا شيخنا وبركتنا وقدوتنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ووصوله وكل والدينا ووالديكم وأموالنا وأموال المسلمين عامة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan dalam satu hadis Sahih Imam Bukhari Muslim, siapa kita menghidupkan sunnah Rasulullah berarti kita mendapat kecintaan Rasulullah. Siapa kita dicinta Rasulullah, Nabi katakan akan berkumpul dengan Rasulullah di surga. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengumpulkan kita di Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis berkah Maulana Mustafa Sayyidina Muhammad SAW Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat daripada duduknya seperti ini yang memandang Habib Muhammad bin Al-Syahab, mendapat berkah daripada min abna' Fatimah Zahra dzurriyyah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Yang pertama al-fakir khormati Habibun al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Al-Syahab khadim Majlis Rahim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustadzuna Ustadz Yudi, mata Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah afiahkan badan, Allah manfaatkan ilmu dunia akhirat, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum jamaah majlis ta'lim wal maulid Asyatul Rahim, mudah-mudahan dimanfaatkan ilmu dunia akhirat, diberkahkan rezeki, disetafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ansab ya atau nasab. Belakangan ini agak rame ribut-ribut nasab habaib difitnah di kotak katik begitu ya. Padahal anak ini, seorang anak itu dikandung ibunya ya. Tadi Ustaz Yudi jelaskan masalah nutfah, masalah mani ya, masalah bagaimana daripada anak itu menutfah dan dilahirkan seorang ibu daripada seorang ayah. Jadi kita ini sebagai anak ya di zaman sekarang, abad sekarang ini, abad 1445 Hijri ya, kita ini hidup di zaman sekarang ini jauh benar sama abah, sama orang tua kita ya. Kedudukannya segala macamnya tak mampu, bahkan sampai rohnya nanti, walaupun kau lebih dulu meninggal daripada ayahmu, tetap kau disebut di barzah ibn fulan ya. Karena itu keutamaan orang tua, walaupun anak itu lahir daripada seorang ibu kecil, dia meninggal dan nulungin orang tuanya ya, tapi sababiahnya tetap karena nasab, karena dia anak. Ya Allah berikan rahmat kepada seorang lelaki dan seorang perempuan itu nasab keturunan
Ya, sehingga terkadang ada yang belum lama umur meninggal. Jadi pertolongan. Ada yang dia punya anak banyak perempuan, ya. Kata Rasulullah, di akhirat bisa anak-anak perempuan yang banyak itu memberikan pertolongan kepada orang tua. Wahakata. Dikatakan apa? Nasab ini ada seorang, ya, seorang Ali, misal Ali namanya. Ali ini daripada keluarga siapa? Ali ini, ya, dia anak daripada keluarga itu. Si Ali ini anak siapa? Fulan. Ibunya siapa? Itu bukan nasab, nasabnya dari ayahnya, ya, ayahnya. Atau bolehlah disebut ibunya itu karena orang tuanya, ya, usul namanya. Kalau laki-laki furu', kalau dia perempuan usul. Jadi diambil misal malam ini apa dasarnya, siang apa, ya, dibagilah siang dan malam. Nah, itu furu' dan usul begitu. Nah, terus fulan ini, Ali ini, dia salah satu daripada keluarga yang mana daripada keluarga itu, keponakan, ya. Kalau di Quran ini siapa yang disebut itu halal untuk ada nikah, ada di Quran, ya. Itu dalil, ya. Jadi kalau kita hidup, kita jalankan apa sesuatu yang halal, ambil karena halal. Kita hidup, kita ngelihat apa sesuatu yang haram, ya jangan, ya, jangan karena akhlak Rasulullah. Muhammad syidda'u alal kufar Rasulullah. Muhammad ini, jadi apa-apa keburukan sudah Allah jauhkan dari Rasulullah. Masa kita, ya, kita umatnya Rasulullah yang diutamakan Nabi, kok nggak bisa jauh dari perkara-perkara yang sebenarnya nggak nyambung kalau di diri Nabi Muhammad SAW. Ya. Nasab ini, Ali itu anak daripada keluarga di mana itu, dia daripada keluarga itu. Ya, ada dia punya paman, dia punya saudara daripada ibu, daripada ayahnya. Lah nasab itu dari ayahnya. Ya. Misal Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar bin Abu Bakar, berarti nasabnya Al-Imam Al-Idrus kepada Habib Abu Bakar, ya. Abdullah anak Abu Bakar Al-Idrus. Terus Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sagaf, ayahanda Habib Abdullah ini As-Sakran, ya. Itu gelar lain lagi, ya, gelar lain lagi. Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, itu Al-Idrus ini, ya, itu julukan lain lagi, gelar lain lagi. Samsi Semuh Semuhin Nufus itu gelar, ya, julukannya Al-Idrus atau nama Al-Idrus, singa, yang artinya singa. Bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sagaf, ya. Nah, itu Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad, terus sampai Rasulullah itu nasab. Itu yang namanya nasab. Lah bedanya apa nasab habaib dengan nasab yang lain? Bedanya begini. Habaib itu nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan Sumal Husain. Bedanya itu. Min ahlul bait Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dulu Sayyid Muhammad Al-Baqir riwayatkan Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin, cucu Sayyidina Husain itu, dia guru Imam Syafi'i, ya. Diriwayatkan guru Imam Syafi'i. Tapi terus diriwayatkan juga Imam Hanafi aja, ya, itu berguru kepada Al-Imam Ja'far Shadiq yang masih muda. Ya, bingung. Riwayat ini macam-macam. Ya, riwayat ini macam-macam. Jadi kata Rasulullah, ayatul munafiqu salasa. Ciri-ciri orang munafik ini ada 3. Ini penting. Jadi model-model orang benci kepada habaib dari zaman Rasulullah udah ada, benci kepada Nabi. Musailamah al-Kadzab, ada ngaku Nabi. Ada dari zaman Nabi udah ada.
Jadi kalau kita kepengen selamat di dunia, ya amanah, jangan khianat. Ya jangan ingkar janji. Ya, jangan ingkar janji. Jangan ingkar janji. Idza hadatsa kadzab, kalau bicara dia bohong, munafik. Berarti kalau orang habaib itu bohong, berarti dia pembohong. Kalau habaib itu benar, berarti dia pembohong. Ya, ayatul munafiqu salasa. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Berarti harus amanah, nggak boleh khianat. Ini hati-hati khianat. Al-Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i dalam kitab 40 masalah agama karangan Al-Hajj Sirajuddin Abbas, dia orang Minang, orang Padang. Orang Padang ini alim-alim. Ada Al-Hajj Haji Sirajuddin Abbas, itu buku dari Jiddi Abdul Muhammad bin Abdurrahman Masyhur Al-Mut'alatas yang anak punya. Langsung dari Jiddi anak baca buku itu buku luar biasa, buku kontroversi itu. Karangan Al-Hajj Sirajuddin Abbas. Di situ diceritakan Al-Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kalau kita melihat perkara, pertama kita dengan tenaga, nggak bisa dengan tenaga, kita dengan ucapan, nggak bisa dengan ucapan, kita dengan diam tapi nggak mengiyakan. Imam Muhammad bin Idris pakai cara itu. Ya. Imam Syafi'i pakai cara diam tapi nggak mengiyakan. Udah terus. Misal ada itu sama orang lagi main. Ente ditabur sama teman ente pakai pasir muka ente, begitu. Kalau ente gak alim, ente langsung ribut, berantem. Ente pukul dia. Kurang ajar, maka kelilipan. Tapi kalau ente alim, ente diam. Dia temen ente. Ente tanya kenapa sebabnya, segala macam begitu. Atau kalau perlu enggak usah tanya. Namanya juga lagi bercanda begitu. Terus orang ini dia akan bilang, kenapa sebabnya ditaburkan pasir itu ke muka sahibnya itu. Dia pasti ngomong kenapa sebabnya, ya. Lalu setelah ngomong terus amarah, marah, enggak. Setelah dia ngomong enggak boleh kita balas lagi, enggak usah dibalas lagi supaya kita berijtihad kepada Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi alim ini harus dengan amal, harus ikuti apa yang diajarkan guru. Ustaz Jody bilang apa, Habib Muhammad bilang apa, diikuti. Jadi jangan cuma diteoriin aja. Ada begitu kayak orang stres. Ya, kajian-kajian ilmiah. Terus Al-Imam Muhammad bin Idris ini pernah Imam Malik diimpiin Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya. Imam Syafi'i dapat salam dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak ada kisah riwayat aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Ana ini mondok lama di Pasarpan Pasuruan. Pasarpan Pasuruan ini di daerah Jawa Timur, Malang sana kaki Bromo. Di daerah Nongko Jajarpoh Gedang. Ana mondok Al-Hikmah. Ana terus mondok di Ustaz Ahmad Sayyid Bafa Inabah, Tasikmalaya di Surabaya. Itu talqin zikir, pondok Al-Hikmah. Jadi kalau ayat Muhammad, Ustaz Judi, belajar syariat, hafal kitab. Oke, kalau anak lihat bab ini anak, ya kalau enggak. Kadang kita ngerti, kadang kita enggak ngerti ya. Cuman anak punya pegangan. Anak hikmah ijazah itu sampai selesai. Mungkin mereka enggak sampai selesai. Saya anak, Habib Fulan. Ya, jadi masing-masing Allah memberikan rezeki kepada orang. Jadi kalau orang dia katakan malam itu bisa berubah menjadi siang, ya bisa. Besok tunggu, nanti malam bakal menjadi siang. Terus kepengen cepat-cepat kiamat, ya udah kiamat nggak apa-apa. Orang turuti maunya apa. Orang mau apa dituruti. Kenapa? Karena kalau kita maunya dia nggak keturutan, apa hubungannya? Nggak ada urusan. Jadi orang yang berurusan dengan seseorang itu Allah kehendaki orang itu berurusan dengan dia. Jadi pasir itu bisa menjadikan masalah besar, bisa menjadikan pukulan, orang dipukul segala macam gara-gara masalah pasir. Ya, padahal apa? Andai terus dia maafkan orang yang temannya ini yang kecepretan itu pasir, matanya dimaafkan, selesai sudah.
nggak ada apa-apa. Dan apa terus munafik? Ini munafik ini dia mendustakan, ya. Nah, itu kan nasab ini dipermasalahkan di satu nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ya, Ubaidillah ini di bawah hijrah dari Basrah ke Hadramut. Masih kecil bayi di bawah hijrah dari Basrah Irak ke Hadramut. Ya. Nah, terus punya anak Alwi sampai tadi nasabnya Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Al-Abdullah Al-Idrus ini dari keluarga Faqih Al-Muqaddam. Ya, dari keluarga Faqih Al-Muqaddam atau dari keluarga Abdurrahman As-Saghaf. Jadi Abdullah bin Abi Bakar Sakran bin Abdurrahman As-Saghaf. Nah, berarti kalau disebut Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dia keluarganya Abdurrahman, berarti cucunya Abdurrahman. Ada terus Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Husain disebut anak Ali bin Abi Thalib, berarti cucunya Abu Thalib. Ya, nah, begitu. Itu nasab. Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cinta Rasulullah, dengan ahlul baitnya kita cinta. Ya, jadi kalau kita cinta Rasulullah, cintai Fatimah Zahra. Karena Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i ini umminya Sayyidah, abahnya Bani Muthalib. Satu kufu dari Bani Hashim sampai Quraisy. Jadi Imam Syafi'i ini ngajarkan kita bukan ajaran dari luar, ya, tapi dari hati Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Air hayat Imam Syafi'i, Masya Allah, ya Allah, itu digosidahin sama santrinya sama Imam Syafi'i meninggal. Masya Allah, orang besar Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Tangannya halus. Kenapa? Karena anak yakin guru-guru ada tangannya halus. Guru-guru antum Muhammad Sajudi tangannya halus, ya. Sampai tangan Insya Allah tangan Rasulullah Nabi Muhammad SAW halus, ya. Jadi kelembutan ini nggak diukur dari seberapa kita bertahan dalam hidup, tapi ibadah. Wa amalun saleh. Amal baik itu yang akan menjadikan orang menemukan nasab, menemukan jalan hidup. Dan di kubur ketemu jalan. Orang di akhirat bakal dapat hidayah. Kal kufar, nggak seperti orang-orang kafir. Wa kal munafik, nggak seperti orang-orang yang munafik. Kalau orang munafik susah. Ya, orang munafik ini ada lagi fasik, al-fasik. Itu setelah dia di neraka jahanam, kerak neraka, darkil asfali minan nar, itu ke dalam lagi 70 tahun. Itu orang-orang fasik, darul fasikin. Orang-orang fasik. Apa misal aliran-aliran sesat Syiah, laknatullah, Rafidhah, jadi sahabat, dia melaknat sahabat, aliran sesat. Ya, itu ini dipakai siapa? Untuk nasab itu kitab Syiah, kitab secara mubarakah itu kitab Syiah, ditahqiq ulama Iran. Nah, jadi hidup ini makan, ya, makan, minum, ya, terus tidur, pasti tidur. Nah, tanda ciri-ciri akhir hidup mati. Kita terakhir nggak bangun-bangun untuk tidur, ya. Fakih ini mati ini tidur panjang, nggak bangun-bangun. Kenapa? Karena ada mati suri, hati-hati. Karena ada mati suri, ya, ada sampai dikubur digali lagi, karena pergi, Masya Allah. Jadi orang kalau hidup berserah kepada Allah lillahi ta'ala. Kenapa? Karena Allah ini yang ngatur segala apa tentang nasab, tentang siapa kita anak siapa, kita akan menjadi apa, itu Allah yang ngatur. Doakan orang tua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil firli wal walidayya warhamni, Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbana shighara. Salam macam doakan orang tua. Nah, itu karena langsung kepada Allah, ya. Jadi kalau Allah berikan keridhaan kepada seorang anak karena nasab, karena orang tua. Ya, kalau orang tidak ada anak batal. Orang nggak punya orang tua, tidak punya nasab batal, jaddah. Na'udzubillah min dzalik. Orang terbuang dari rahmat Allah. Ya, na'udzubillah. Itulah hati-hati nasab. Nasab itu anak atau keturunan, ya. Nasab itu daripada fulan ibn fulan. Itu nasab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.